الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا علينا يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر اللهم اختم لنا بالخير اللهم يسر لنا حفظ كتابك والعمل به وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahmatullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan sambung kembali pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab ya, yang mana kita akan belajar bahasa Arab melalui Al-Quran dengan kaidah harfiah Al-Furqan. Alhamdulillah kita sudah sampai surah Luqman ya, ayat yang ke-24 ya dan 25. Sudah dibuka Al-Qur'annya surah Luqman ayat ke-24 sehingga ayat ke-25 bisa akan baca dan sila dan memperbaiki apa yang saya baca. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. نمتعهم apa maksud numati'hum kami memberikan kesenangan kepada mereka qalilan sedikit ya. Thumma kemudian nattarruhum kami mengembalikan ataupun kami memaksa ya. Mereka ila kepada azab atau sisaan ghalib yang tebal ataupun yang keras maksudnya sini ya. Wala in sa'altahum wa dan la sungguh in jika sa'alta telah bertanya engkau mereka man siapa khalaqa telah mencipta dia as-samawati maknanya langit-langit wal arda dan bumi. La yaqulunna Allah la sungguh yaqulu dia berkata nah itu yang sabtu itu maknanya benar-benar ya. Allah mereka menyatakan Allah. Qul katakanlah oleh engkau ya. Alhamdulillah pujian bagi Allah lillah bagi Allah ya. Bal tetapi atau bahkan aktsaruhum lebih banyak mereka la tidak ya'lamun mereka mengetahui. Baik ya. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan ya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir ya. Sebenarnya kita
kewajiban kita ya, sebagai orang yang beriman, sebagai para pendakwah ya. Jadi tugas dakwah sekali lagi ya, bukan kepada para ustadz, para ulama saja sebenarnya. Jadi tugas berdakwah ini adalah setiap mukmin ya, setiap muslim sebenarnya dia juga ada tugas ya. Tugas juga kewajiban untuk menyampaikan dakwah, walaupun dakwah ini tidak seperti yang dinyatakan ya oleh banyak orang bahwasanya dakwah itu mesti di atas mimbar. Ya, jadi dakwah ini boleh juga dengan kita menunjukkan akhlak yang mulia, akhlaknya seorang dokter misalnya kan, ketika dia menginjak ya, suntik pasien dia atau mengobati pasien dia, dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, seorang driver taksi. Ketika dia bawa taksi dibaca Bismillahirrahmanirrahim, peniaga ataupun dia berniaga dengan jujur ya. Itu juga menunjukkan silakan. Itu juga sebenarnya dakwah ya. Sambung lagi ya. Oke, jadi maknanya kita hanya berkewajiban menyampaikan saja ya. Menyampaikan yang baik ya, mengingatkan misalnya tahu sembahyang, kewajiban sembahyang ya. Kadang-kadang kita mengingatkan orang tentang sholat itu juga bukan senang ya. Kadang-kadang dalam suasana ya, orang-orang sedang sibuk kerja kan kita ingatkan sudah waktu masuk sholat. Itu sebenarnya dakwah. Sebenarnya kita kadang-kadang kita pelaut pengajar ya. Sepatutnya begitu. Caranya macam mana? Sepatutnya begitu. Tapi kadang-kadang kita tak mampu lidah kita keluar dari lidah kita. Lantak lah kadang-kadang begitu kan. Sepatutnya kita apa saja sebenarnya sebagai orang beriman muslim ataupun juga misalnya kan tengok saudara kita yang mungkin belum menutup auratnya misalnya kan. Ya, sebenarnya sepatutnya mengingatkan sebenarnya perintah Allah sebaik kepada kita muslimah ya, untuk menutup auratnya gitu ya. Walaupun mungkin ketika kita menyampaikan pada saat itu dia belum tergerak hatinya, terbuka hatinya. Nanti mungkin suatu saat Allah buka. Tapi tentunya kepada mereka yang tidak beriman, mereka yang tidak ikut tidak mentaati perintah Allah, tapi maknanya kata Allah, jangan sekali-sekali kita merasa berduka cita. Jangan kita dengan ketidakpedulian mereka, ketidakpatuhan mereka pada perintah-perintah Allah, itu biar saja. Ya. Karena nantinya Allah akan memberikan balasan apa yang mereka telah lakukan. Karena hakikatnya apa? Kita nanti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap amalan kita akan ditanya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Walaupun sekalipun pada minggu lepas saya sampaikan, apa yang dia lakukan adalah perbuatan yang baik sekalipun. Tapi Allah mengetahui hati-hati kita. Apa yang di dalam dada kita. Kita mengerjakan menunaikan zakat, ya, kita berjuang di jalan Allah, ya, kita mengajarkan ilmu agama. Allah Maha mengetahui apa yang dalam hati kita. Jadi oleh itu kita perlu terus niat kita terus luruskan ya, istiqomah ya, di jalan Allah. Ya. Kemudian kata Allah, kenapa kita tidak perlu bersedih hati, berduka cita? Biar saja ya. Kalau dalam ayat Al-Quran dan ayat yang lain, fala tu'jibka amwaluhum fala tu'jibka, jangan kamu merasa kagum dengan harta mereka, wala auladuhum, juga dengan apa yang mereka miliki dari anak-anak mereka, kejayaan mereka. Jadi maknanya itu hanyalah kehidupan di dunia. Oleh itu Allah nyatakan sini, numatti'uhum qalilan, kami akan memberikan kesenangan pada mereka itu sekejap aja, sedikit aja, qalilan. Jadi memang sebenarnya kehidupan kita di dunia ini seolah-olah macam lama masalah, sebenarnya sekejap. Mungkin kalau kita ingat yang dulu kita masih kecil, tiba-tiba sekarang sudah dewasa.
Sekarang giliran anak-anak kita pula ya. Jadi anak-anak kita inilah gambaran kita dulu masih kecil. Kenapa anak kita susah? Benar kita cakap kita barangkali gitu kan. Boleh kan kita dulu masa kecil macam itu kurang ya kan. Jadi kenapa lah saya macam ada seorang India ni cakap dia bukan Islam ya. Saya ni pandai tapi dia memang kita janganlah marah-marah sangat pada anak kita. Kita kalau kita keraskan nanti tak bagus. Kita lembutkan pun tak boleh juga. Jadi mana kita apa namanya tarik dulu. Tapi mana dalam Islam tentunya ada cara-caranya. Ketika dia masih dalam usia 7 tahun yang pertama, kita apa namanya masa kita bermain dengan mereka. 7 tahun yang kedua, ya, 7 tahun sampai 14 tahun gitu, mana itu masa kita mendidik mereka, mendisiplinkan mereka. 7 tahun selepas itu kita bersahabat dengan mereka. Jadi kalau sudah 7 tahun yang ketiga ni kita mendisiplinkan udah terlambat. Sepatutnya dari masa ketika kita bermain pun ketika 7 tahun yang pertama. Jangan 7 tahun yang kedua kita bermain terlalu banyak. Bukan berarti tak boleh bermain ya. Sampai yang 7 tahun yang ketiga pun boleh bermain, tapi maknanya perlu kita seimbangkan. Itulah masanya mereka bersahabat dengan mereka. Jadi mana itu antaranya. Jadi 7 tahun yang pertama kita latih, 7 tahun kedua kita didik ibadahnya, sholatnya. Jadi sehingga dia akan terbiasa dengan taat perintah. Pertama nanti kita masuk bulan Ramadan. Kita biasakan mereka dengan sholat, puasa ya. Ini mengingatkan buat diri Ustaz juga ya. Jadi yang ada anak tentunya kita jangan sayang ya. Sayang masih kecil, masih 7 tahun disuruh berpuasa. Tapi kita sayang akhirnya ketika 10 tahun dia tak puasa lagi, sampai 11 tahun tak puasa. Akhirnya susah. Karena kita latih mereka dari 7 tahun, bahkan kalau boleh sebelum lagi pun lagi tak apa ya. Sembahyangnya kita latih, cari bacaan-bacaannya ya, supaya apa? Nanti ketika umur 10 tahun tuh dia sudah siap ya. Jadi mungkin tak boleh sampai 1 hari, separuh hari dulu ya, kita puasa contohnya begitu. Jadi maknanya kepada orang-orang yang tidak mau ikut ini pada perintah-perintah Allah ini ya, termasuk ya, di sini boleh jadi anak keluarga kita sendiri, seperti mana yang berlaku kepada Nabi Nuh, Nabi Lut. Dia sudah berkewajiban mengingatkan mereka, sudah mendakwahkan mereka, ya, tapi tentunya kewajibannya adalah untuk hanya menyampaikan saja. Kita berusaha ya, semampu kita, ya. Tentunya dengan secara maksimal, ya. Tapi dengan seluruh apa yang kita mampu ya. Fattakullah mastata'tum, kita bertakwa Allah sesuai dengan apa yang kita mampu. Kemudian kalau mungkin kita tidak mampu mengajar, kita ajar orang, kita minta orang lain mengajar, kita antarkan ke sekolah, mengaji, semacamnya. Karena kita sudah mendidik, berusaha ya. Tapi sudah tak mau dengar juga ya, seperti mana yang berlaku Nabi Nuh. Maka kata Allah, innahu laisa min ahlik. Walaupun daripada darah keturunan sendiri, kata Allah, dia bukan keluarga kamu, sampai seperti itu. Padahal darah kita sendiri. Tapi ketika dia tidak ikut pada perintah Allah, tidak mau ikut ajaran Allah, ya, maka bukan keluarga kamu. Ya, gitu. Kemudian kata Allah, nantinya mereka ini yang tidak mau ikut ini, Allah akan tarik mereka, ya, Allah akan paksa mereka untuk mendapatkan azab di dalam api neraka. Tapi sebenarnya hakikatnya orang yang tidak beriman ini, orang-orang kafir ya, tentunya. Ya, tapi insya Allah, alhamdulillah kita bersyukur dengan keluarga kita, keturunan kita minta kepada Allah ya, sampai akhir kita keluarga kita orang-orang yang beriman, ya, orang yang taat pada perintah Allah itu doa Nabi Ibrahim ya, Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku dan wa min dzurriyyati dan keturunanku muqimas shalah, orang yang mendirikan sholat. Bicara muqimah sholat wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku muqimah sholat. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan juga dari keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Doa yang lain itu seperti hamba
dan juga keturunan kami ini yang menyejukkan mata, qurrata a'yun. Dan juga jadikanlah kami dibagi orang yang bertakwa sebagai imam, sebagai pemimpin. Juga ada Nabi Zakaria menyatakan, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku keturunan-keturunanku orang-orang yang soleh. Baik. Jadi sebenarnya fitrahnya orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka bila ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jadi fitrahnya mereka ni, mereka menyatakan Allah. Tiada lain. Oleh itu sebenarnya kita ni bila tahu macam tu, kita cakap alhamdulillah. Jadi maknanya atas kejelasan. Cuma hakikatnya orang-orang kafir ini, mereka ni antara manusia ini, mereka menolak fitrah. Wajahadu biha, ya. Mereka mengingkari hatinya sendiri. Tapi wastaqonatha anfusuhum, tapi sebenarnya diri mereka tuh meyakini. Cuma pasal apa? Dulman wa uluan, pasal apa? Kezaliman dan juga kesombongan, dan seperti mana yang kita tahu perangai iblis. Ya. Siapa yang tak kenal? Iblis itu tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi, tapi pasal dia sombong saja, dia merasa hebat, ya, daripada dibandingkan Adam. Ya. Iblis diciptakan daripada api, sedangkan Adam, ya, daripada tanah. Jadi seperti inilah yang menyebabkan akhirnya di antara manusia, kalau ada perasaan sombong inilah membahayakan. Jadi kalau ada melakukan dosa, itu masih okey lagi. Sebab bila dia melakukan dosa, dia bertobat dan astagfirullah, kita bertobat. Tapi kalau sombong nih, ini susah. Sebab hatinya keras. Contohnya Adam nih, dia melakukan dosa. Tapi sebenarnya dosanya sudah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan kesilapan, dari makan buah khuldi, melanggar larangan Allah. Tapi maknanya Allah telah mengampuni dosanya. Ketika turun ke bumi, Allah pun dosanya. Rabbana zalamna, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri, zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, lanakunanna minal khasirin, sebenarnya kami termasuk orang yang rugi. Jadi maknanya hakikatnya bila kita melakukan kesalahan, kita bertobat, dosa sebesar apapun, kalau kita bertobat, Allah akan kalau Ustaz pernah cerita tadi, ada dia sudah membunuh 99 orang. 99 orang. Dia juga bertanya dengan seorang rahib, ahli ibadah, boleh tak saya diterima taubatnya? Sudah 99 orang saya bunuh, macam-macam dosa sudah saya buat. Terkejut ya orang rahib ini, ahli ibadah, macam mana diterima taubat kamu kalau macam ni? Kalau dah macam ni, dia ambil dia punya senjata dia itu, dia kenakan jadi 100 rahib itu dia bunuh. 100. Tapi ternyata hatinya, walaupun dia dosa sudah begitu besar, kalau kita mungkin membunuh satu orang pun kita udah terkejut, takut kan, jadi case kan, misalnya kan, cuma mungkin ada juga yang terlepas ya, yang terlepas macam ada orang buang bayi segala macam kan, contohnya kan, itu bunuh juga kan. Dia jumpa lagi kepada seorang, jadi maknanya masih kalau dia dah bertobat diterima Allah Subhanahu. Jadi masih dia jumpa dengan seorang yang alim, boleh tak saya diterima taubatnya? Dia sudah bunuh 100 orang. Okey, kalau kamu betul-betul ingin bertobat, kampung kamu tu banyak orang yang berbuat jahat. Kamu mesti hijrah, pindah ke kampung orang yang berbuat baik. Akhirnya dia hijrah. Tengah jalan, Allah ambil dia lagi. Ya, Masya Allah. Ya. Sehingga dikira mana banyak ya, kampung yang berbuat jahat ke kampung yang berbuat baik. Ternyata satu langkah lebih banyak kampung yang berbuat baik. Sehingga malaikat rahmat dengan azab yang tadi berselisih ini, ada malaikat lagi yang memberikan penjelasan lagi, bahwasanya kalau dikira akhirnya dimasukkan dalam syurga Allah, karena itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia Islam ya, Islam cuma dia ada melakukan dosa. Jadi maknanya kita mesti bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ya, tentunya. Tapi bukanlah berarti kalau macam itu
kita apa berbuat dosa. Tapi maknanya kita tentunya berusaha ya menjadi jiwa yang tenang. Ya, kita senantiasa dijaga, dipelihara untuk melakukan kebaikan terus. Ya. Karena ada jiwa ini ada 3 macam bentuknya. Ada jiwa yang an-nafsul ammar atau bisu, ya, jiwa yang selalu aja nak berbuat jahat. Ada lagi jiwa an-nafsul lawamah yang kadang-kadang berbuat baik, kadang berbuat jahat. Tapi kita dari proses tadi yang berbuat jahat ini kita berusaha untuk berbuat baik, ya, yang kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Daripada sini kita proses lagi yang selanjutnya an-nafsul mutmainnah. Jadi maknanya kita semakin usia kita semakin lanjut nih, ya, semakin dewasa, kita tentunya semakin berusaha semakin baik. Ya. Jadi khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu siapa yang panjang umurnya, yang bertambah usianya, semakin baik amalan. Wa syarrukum yang sejahat kamu man tala umruhu, yang panjang umurnya, wasa amaluhu, dan semakin jahat amalan. Karena ada ya, orang semakin panjang usianya, tapi kenapa? Sebab apa? Daripada kecil lagi, daripada muda lagi dia sudah berbuat jahat. Jadi berterusan. Tapi kalau kita nih sekarang nih kan, alhamdulillah kita dekat dengan Allah, beribadah, kita mengaji, kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan ya sampai akhir hayat kita dalam kebaikan, istiqomah. Ya. Tapi belum tentu lagi. Karena ada orang yang dulunya berbuat jahat, ya, tapi dia minta pada akhir hayatnya, dia minta pada Allah bertobat. Macam tadi kan, kes tadi kan 100 orang tuh, ya kan? Allah masuk ke dalam syurga. Tapi ada juga orang yang dia dulunya beriman, rajin beribadah, ya, karena dia silap di sikit aja syirik, ya, macam kes Kiai Basisah, dia rajin beribadah di tempat di rumahnya, sehingga ada orang yang menyerahkan anaknya, anak gadisnya, jangan. Ternyata dia letakkan anak perempuan di luar, sehingga kata iblis, dia menyerupai, silakan kamu tawarkannya, kamu berzina dengan perempuan itu, dibujuk. Wah, tak boleh, ini haram. Kalau macam itu kamu bunuh aja lah, ini pun haram, bunuh kan, nanti kamu buat dosa kan, ini pun haram juga. Kalau yang ringan aja, ini ada arak, minuman keras, dibagi minum keras, sikit aja katanya. Jadi mungkin yang kayak bahasa saya ini, dia nampak iblis ini menyerupai orang yang alim, ya, dengan jambut yang panjang, dengan jubah putih segala macam, tapi ini setan sebenarnya iblis. Akhirnya diminum arak, bila ditengok ni macam ibadah tinggi kan, rupanya dia iblis. Akhirnya diminum, bila diminum aja dia tak sedar, akhirnya dia berzina dengan perempuan itu, ya, mengandung orang lain anaknya. Akhirnya ditakutkan nanti orang-orang kampung tahu, akhirnya dia perempuan pun dibunuh, ya. Dibunuh, ditanam. Jadi orang-orang tahu mana siapa yang bunuh kan. Rupanya Kiai Basisah ini, karena diserahkan anaknya kepada datang lagi iblis, ya. Kau mau tak saya selamatkan? Boleh, tapi syaratnya kamu kafir pada Allah. Jadi dia kafir kepada Allah. Baik, betul ya, kamu janji? Ya, saya janji. Jadi bila menyatakan, ya saya kafir pada Allah, ini dia nyatakan kafir pada Allah, ini dia disalib, ya, ini dibunuh. Jadi mati dalam keadaan tidak beriman. Itu dia akhir hayatnya. Padahal dia dulu rajin beribadah. Ya, atau jadi kita mudah-mudahan Allah jaga kita sampai hari kita itu minta doa kita, yaitu Allahumma khtimna bihusnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kami, kehidupan kami ini dengan penutupan yang baik. Wala takhtimna, ya Allah, jangan tutup kami, kehidupan kami ini dengan penutupan yang tidak baik, ya. Sul khatim. Baik, insyaallah ya. Kita kembali kepada bahasa Arabnya, numatti'uhum qalilan. Oke, coba. Ada berapa perkataan ini? Numatti'uhum? Dua ya. Pertama numatti'uhum, oke. Numatti'uhum kesenangan. Ini isim ke fi'il ke harf? Iya, fi'il apa namanya? Mudhari, bagus ya, fi'il mudhari ya. Kenapa ada
ganti nama ya, ada ganti nama, kemudian ujungnya baris depan. Oke, ganti nama, ganti namanya apa? Mudzakkar, jumlah bilangannya jamak kami ya. Oke, ganti nama yang berapa? Kami. Ya, kedua. Kami macam ini kan? Pertama atau ketiga? Kedua. Kami ini pertama. Kami pertama. Ya, kami macam ni. Okey, pertama di sini ya. Kami. Kalau yang kedua kamu. Okey. Jadi maknanya ana ke nahnu? Kami. Nahnu. Okey. Okey, bagus. Kemudian hum. Hum mereka. Mereka ya. Isim kafal haraf ni. Harap. Domir. Domir. Domir ya. Domir kalau kita tengok dalam diagram ni ya. Dalam diagram yang warna pink ada berapa? Ada 2 ya. Ada domir muttasil, ada domir munfasil. Ini domir apa namanya? Muttasil, bagus ya. Okey, domir muttasil ya. Okey, domir muttasil dengan apa? Melekat dengan apa di sini? Fi'il mudhari ya. Okey. Maka dengan fi'il mudhari, maka di sini menjadi apa namanya? Hum ni domir muttasil ya, domir muttasil. Okey, karena nanti ada domir muttasil melekat dengan harf ya. Ada yang muttasil dengan isim. Okey. Yang tinanya apa hum ni? Mudzakkar. Jumlah kenangannya yang ada tinanya yang berapa? Ya. Apa domainnya? Hum. Okey, bagus ya. Okey. Sekali lagi saya terangkan ya. Jadi setiap fi'il ya. Setiap fi'il itu mesti ada tuh. Ada fa'il. Jadi fa'il ini sebenarnya apa tadi di sini? Domir ya. Fa'ilnya apa lah? Hakikatnya domir kan? Macam tadi kan? Numatti'u apa perbuatannya? Menyenangkan ya, memberikan kesenangan ya. Memberikan kesenangan ya. Apa domirnya? Ganti namanya apa? Kami. Mesti ada ganti kami kan. Oke, itu fi'il apa fi'il mudhari. Nanti kalau fi'il madhi telah memberi kesenangan kami. Gitu kan, ada kami di situ kan. Kalau amat berilah kesenangan oleh engkau. Jadi mesti ada ganti namanya ya. Oke, di sini maknanya ada ganti namanya. Numatti'u. Cuma di sini dalam fi'il nih dia ada yang memerlukan objek ya. Ada yang memerlukan objek. Apa namanya objek? Maf'ul. Dia kadang-kadang dia ada juga yang tidak memerlukan objek. Atau tiada objek, maaf. Jadi mafi ini maksudnya tiada maksudnya. Mafi mana tiada? Maksudnya apa tiada. Ini tiada objek lah maksudnya. Ini ada objek ya. Oke. Jadi dalam perkataan kami memberikan kesenangan ada tak objeknya? Ada tak objeknya? Dia memerlukan objek tak? Kesenangan perbuatannya kan, memberikan kesenangan. Kami memberikan kesenangan. Numatti'uhum. Kami memberikan kesenangan kepada mereka. Ada tak objeknya di sini? Jadi objek ini maksudnya apa saja lah, benda ke, orang ke. Contohnya gini, saya membaca.
Perbuatannya apa? Membaca. Membaca, ya kan? Siapa yang menjadi tukang buatnya? Saya. Saya. Ada tak objeknya di sini? Tak cakap. Hmm? Tak cakap. Tak cakap. Walaupun Ustaz tak cakap, ya, Ustaz tak sebutkan, tapi di sini ada tak objeknya? Mesti dia memerlukan objek. Membaca apa? Ya kan? Membaca buku, membaca Al-Quran, membaca surat kabar, majalah, mesti ada objek, ya kan? Mesti ada objek. Tapi mungkin tak sebutkan. Jadi kami memberikan kesenangan kepada mereka. Ada tak objek di sini? Kami menyenangkan. Kami menyenangkan kepada mereka. Kami menyenangkan mereka. Sebenarnya mereka ini adalah objek dia. Jadi cuma dalam istilahnya. Jadi kalau seandainya ada fi'il, kemudian dia melekat dengan domir. Jadi fi'il, ada kaidahnya. Fi'il, kemudian dia melekat dengan domir, maka domirnya ini menjadi apa? Menjadi objek. Kalau fi'il memang sudah ada tukang buatnya kan? Contohnya kan sudah terangkan ya. Sama ada fi'il madhi ke, fi'il mudhari ke, fi'il amar. Dia mesti otomatis di sini menjadi objek. Jadi oleh itu dalam mempelajari bahasa Arab kita perlu melatih ataupun kita berusaha melatih ada yang namanya dzauq. Apa tuh dzauq? Dzauq itu mana? Feeling. Kan feeling. So kita mesti memahami kan ini perlu tak objek. Perkataan menyenangkan mereka. Ini perlu objek kan? Oke. Macam kita nanti kan jumpa dalam wala in sa'altahum. Ini wa di sini nih menunjukkan wa apa? Karena wa itu nanti ada banyak. Ada wa permulaan cerita, wa istinaf, ada wa atof, penyambung. Nanti kita perlu memahami dia kaitannya sebagai permulaan ke atau penyambung atau menjaga sebagai sumpah. Oke. Jadi maknanya di sini dalam perkataan hum di sini sebagai objek ya. Karena kaidahnya begitu ya. Kalau ada fi'il ya. Jadi kalau dalam asalnya qaidah ya. Qaidah itu maknanya kaidah ya. Qaidah itu ataupun kaidahnya bila ada fi'il kaidah. Oke, jadi kalau ada fi'il dipadankan dengan domir maka domirnya menjadi maf'ul. Cuma nanti kita juga akan berjumpa juga ada fi'il yang tidak memerlukan objek. Jadi kalau seandainya fa'ilnya itu disebutkan ya, apa fa'il itu tukang buat ya. Bila disebutkan fa'ilnya itu barisnya apa? Baris depan. Itu kalau disebutkan itu fa'il berbaris apa? Baris depan. Kalau maf'ul bila disebutkan dia berbaris atas. Kecuali yang kebal. Kecuali kebal ya. Kebal atau mabni. Kalau mabni dia tak boleh berubah. Ya. Macam inilah kan. Nomad ti'uhum. Ini barisnya apa nih hum nih? Baris mati. Padahal dia sebagai apa? Sebagai maf'ul. Kalau maf'ul barisnya baris atas. Sebenarnya macam itu kan. Tapi bila dia domir ini ya, adalah antara yang tidak boleh berubah. Jadi isim domir itu dia tidak boleh berubah. Isim domir, ada lagi nanti isim isyarah, isim tunjuk tuh dia tidak boleh
itu mananya dia tetap. Tapi posisinya, kedudukannya walaupun dia tidak boleh berubah, dia adalah berbaris atas juga. Nah, ini walaupun dia tidak berbaris mati, tapi dia posisinya berbaris atas. Oke, kira-kira apa, Hum? Mudzakkar, jumlah bilangannya jamak. Jumlah bilangan jamak. Dan nama yang keberapa? Hum. Ketiga. Ketiga. Apa domainnya? Tadi mudzakkar hum. Oke. Kemudian masih Kak. Nomor hum. Qalil. Apa mana qalilan? Sedikit. Isim ke fi'il kahar? Isim. Oke. Apa namanya isim ini? Kalau tanwin apa namanya isim? Isim. Kalau yang dikenal apa? Yang tertentu apa isim al-ma'rifah. Ini ma'rifah ke atau yang tidak diketahui? Atau yang tidak tertentu? Atau anakira? Ma'rifah ke atau anakira? Qalilan. Ma'rifah ke atau anakira? Dalam perkataan nakiro. Kenapa dia nakiro? Karena tanwin. Jadi kalau dia tanwin, ya. Kalau yang ada di flamdu namanya al-ma'rifah. Al-ma'rifah. Apa mana al-ma'rifah? Tertentu. Kalau yang tanwin ini macam tadi kan, qalilan. Ini adalah an-nakirah. Apa makna nakirah? Tidak tertentu. Tidak tertentu. Qalilan. Oke. Selain dia yang tidak tertentu itu sebagai apa lagi dia? Qalilan. Barisnya apa sih? Qalilan. Qalilan. Baris apa? Tanwin baris atas. Sebagai apa dia? Mansub. Mansub. Jadi mansub itu maksudnya apa? Baris. Jadi kalau baris atas sebagai apa? Bagus. Sebagai maf'ul. Jadi kaidah gitu kan? Jadi kalau seandainya dia disebutkan objeknya baris atas, maka sebagai maf'ul. Jadi perkataan qalilan itu sebagai apa? Maf'ul juga. Cuma tadi kan numati'u hum nih sebagai apa tadi? Maf'ul kan? Maka di sini qalilan sebagai maf'ul juga. Cuma maknanya nih hum nih objek yang pertama, yang qalilan objek yang kedua. Maknanya dia sebagai maf'ul yang kedua qalilan. Ya. Mati'uhum qalilan. Cuma Ustaz akan bagi tahu nanti, akan ajarkan ya. Jadi ada maf'ul itu ada banyak jenisnya sebenarnya. Ya. Ada maf'ul kalau macam menunjukkan masa, ya. Menunjukkan masa, ya. hari kan, kemudian menunjukkan tempat, ya. Depan, belakang itu, maknanya dia adalah maf'ul juga tuh. Tapi namanya maf'ulun fih. Ya. Jadi kalau kita tengok di sini kan, dalam diagram ini kan. Isim zorof, isim zorof kan, isim zorof zaman, zorof makan. Ya. Ini adalah maknanya maf'ulun fih. Maf'ulun fih. Kalau misalnya tadi nih numati'uhum, ini namanya maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Istilahnya begitu. Dia maf'ul juga. Qalilan pun sama juga maf'ul juga. Cuma kalau dalam istilahnya, kalau dalam haraf itu namanya haraf penekanan.
ya, harap penekanan kan ya, ada taukid. Ya. Kami memberikan kesenangan kepada mereka sedikit. Sedikit aja. Tapi maknanya bila di sini berikan cuma dalam maf'ul sini tidak ada haraf bukan maf'ul taukid. Namanya maf'ul mutlak. Ya, mutlak tuh maknanya dia lebih kurang macam penekanan gitu lah. Yang qalilan. Ya perkataan qalilan. Jadi absolut tepat begitu. Gitu ya, tepat. Ini kan penekanan gitu. Perkataan qalilan ya. Namanya maf'ul yang mutlak. Oke. Jantinanya apa qalilan? Mudzakkar, coba bilangannya. Qalilan, sedikit. Satu ke banyak? Jadi dalam istilah sini qalil sedikit. Sedikit itu juga kira jadi satu. Oh, satu lah. Okey. Jadi kira satu. Kira di bagian satu. Qalil ya. Jadi dia mufrad lah. Mufrad. Dan namanya keberapa? Qalilan. Ketiga. Jadi kalau isim otomatik yang ketiga ya. Isim otomatik yang ketiga. Apa domirnya? Tiga. Jadi mudzakkar mana? Mudzakkar ya. Kenapa kalau dia perempuan atau muannats qalilatan. Dia ada ta kan? Ini kalau satu. Kalau dia mudzakkar qalilan. Gitu. Jadi qalilan dia mudzakkar. Apa? Tadi mufrad ke jamak? Mufrad. Namanya huwa atau hum? Huwa. Oke. Sambung sebaliknya kan? Summa kemudian Iya. Isim ke harf. haraf Haraf. Apa nama harafnya di sini? haraf Thumma. Aduh. Haraf A. haraf Ataf ya. dia menyambung. Penyambungan. Waw, thumma, au, fa itu dia termasuk haraf ataf. Oke, cuma di sini kalau thumma dia hanya sebutkan haraf ataf satu. Kalau waw dia ada banyak jenisnya. Oke. Fa pun juga sama ya. Oke, kemudian setelah itu Torruhum ya. Ada berapa kata? Natoru satu, hum satu. Oke, jadi dua kalimat perkataan. Oke. Natoru kami mengembalikan fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Oke, jantinanya? Jantinanya mudzakkar. Jumlah bilangannya jamak. Jamak, jantinanya berapa? Jantinama yang ke pertama nahnu.